Di tengah cuaca terik, ribuan warga mengantri panjang di depan Kodim 1424 Mamasa, Sulawesi Barat. Mereka rela berdesakan sambil berpanas-panasan demi bisa membeli minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter. Pembelian minyak goreng dibatasi 5 liter per orang. 16.000 liter minyak goreng curah disiapkan di bazar ini. Ya di pasar banyak minyak tapi agak mahal. Mahal harganya. Ya. Nah, kalau ada murahnya ya rela datang antrian. Berapa biasanya di pasar dijual? Ya biasanya di pasar 65 2 liter. Ini untuk mengatasi juga kesulitan masyarakat dengan adanya kelangkaan ataupun kenaikan harga minyak goreng. Kabupaten Mamasa ini khususnya yang ada di wilayah Mamasa. Di lokasi ini, pihak Kodim juga menyiapkan sentra vaksinasi bagi warga yang belum divaksin. Inilah suasana kantor desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat pada Jumat siang. Ratusan warga berdesakan untuk mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng. Kerumunan terjadi karena warga datang di waktu yang bersamaan, padahal pihak desa sudah mengatur jam pengambilan BLT. Pihak desa memprioritaskan warga lanjut usia untuk lebih dulu diberi BLT. Bantuan dapat dicairkan warga dengan syarat sudah divaksinasi. Sebetulnya pemerintahan desa dan kami sudah mengatur semaksimal mungkin dibantu oleh unsur kepolisian dan TNI. Tapi memang antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam penyaluran bansos ini sehingga terjadi penumpukan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai landai dan semuanya sudah kembali tertata normal kembali. Kerumunan pembagian bantuan langsung tunai minyak goreng juga terjadi di Desa Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Sekitar 1.000 warga dari 12 RW berebut mendapatkan BLT sebesar Rp500.000 per orang. Ya buat beli beras, beli minyak, beli gula, itu makanan pokok setiap sehari-hari. Penyaluran BLT minyak goreng bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah kenaikan harga minyak goreng di pasaran, terlebih di saat bulan Ramadan dan jelang Hari Raya saat kebutuhan konsumsi meningkat. Dari Bandung Barat dan Majalengka, Yuwono, Zeni Johadi, iNews melaporkan. 3 bocah tenggelam saat bermain di tepi pantai Batu Merah, Batam, Kepulauan Riau. Sementara di Jember, jenazah bocah 3 tahun ditemukan tewas mengambang di sungai setelah hilang 2 hari. Isak tangis mengiringi evakuasi jasad Al-Fatih dan Kartonovayo, 2 bocah yang tewas tenggelam saat bermain di pantai Batu Merah, Batam, Kepulauan Riau. Sementara 1 korban lainnya atas nama Dava masih dicari warga bersama tim Polairut Polresta Barelang. Menurut warga, ketika korban tergulung ombak ketika berenang dan bermain di bibir pantai. Anak buah saya juga nampak waktu dia masih main-main di sini memang 3 orang. Mereka mau apa, Pak? Sengaja memang memandi, Pak. Memandi ya? Iya, karena sudah ditegur juga dari atas, tapi namanya anak-anak kan tidak di... Sementara itu di Jember, Jawa Timur, warga menemukan jasad bocah 3 tahun mengambang di sungai desa setempat di Desa Balunglor, Kecamatan Balung, Jember. Jasad korban yang bernama Kavin Ryan Al-Faiz dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari hasil otopsi tidak ditemukan unsur penganiayaan sehingga korban dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan. Korban dilaporkan hilang oleh orang tuanya dan berhasil ditemukan setelah 2 hari proses pencarian. Kami menerjunkan beberapa personil dari Polsek, kemudian Koramil, dan teman-teman dari radio Rapi, dan beberapa elemen masyarakat membantu kita dalam pencarian tadi malam. Diduga korban bermain di saluran primer sungai tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dari Batam, Kepulauan Riau dan Jember, Jawa Timur, Gusti Yenosa dan Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
4 pria di Tasikmalaya, Jawa Barat tega memperkosa seorang wanita hingga hamil. Sebelum diperkosa, korban dicekoki minuman keras. Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota mengamankan 4 pria pelaku pencabulan. Hubungan antara korban dan 3 pelaku adalah teman main. Sebelum diperkosa, korban terlebih dahulu dicekoki minuman keras hingga tak sadarkan diri. Mirisnya, satu pelaku lainnya adalah ayah dari salah satu pelaku pemerkosa. Saat diperiksa, awalnya pelaku bernama DA, 46 tahun, mengaku memergoki bahwa anak yang bersama teman-temannya tengah memerkosa teman wanitanya. Sungguh ironis, orang tua yang seharusnya melarang dan melaporkan kejadian ini justru malah turut serta memperkosa korban. Akibat perbuatan para pelaku, kini korban hamil 7 bulan. Tasikmalaya Kota terutama Satreskrim yaitu unit PPA telah mengamankan 4 pelaku, di mana pelaku tersebut diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Adapun pelaku itu 2 diantaranya itu adalah seorang ayah dan anaknya, dan 2 lagi adalah temannya. Hingga saat ini, keempat terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Tasikmalaya Kota. Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam pidana maksimal 9 tahun. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Anyus melaporkan. Polisi mengamankan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan praktik ilmu hitam di sebuah gedung tua di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya praktik perdukunan di lokasi itu. Polisi mengamankan benda-benda yang diduga berkaitan dengan praktek ilmu hitam yang tersimpan rapi di sebuah gedung tua bekas sekolah yang berada di Kecamatan Turi Kale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Benda-benda yang diamankan oleh polisi ini memang kerap digunakan untuk melakukan ritual tradisi suku Bugis Makassar. Saat digerebek, warga menuding jika benda-benda itu telah dipakai untuk praktik ilmu hitam dan santet. Sementara itu, pemilik gedung sekolah sekaligus pemilik barang tersebut akhirnya datang ke Mapolsek Turi Kale untuk memberikan keterangan. Sang pemilik mengaku jika semua benda tersebut digunakan untuk keperluan kegiatan adat istiadat. Tidak ada kegiatan apa-apa, lampu di sana tidak ada, siang malam tidak ada kegiatan apa-apa kecuali kalau mau dibersihkan, karena itu diambil itu barang kalau ada acara spiritual dalam jangka 1 atau 2-3 tahun. Tapi berhubung karena situasi COVID tidak boleh ketemu, tidak boleh kumpul dengan keluarga, makanya tidak ada kita kegiatan. Padahal itu kegiatan turun-temurun dari nenek moyang saya selaku turunan dari turunan Raja Sultan Hasanuddin dan Sultan Rem Abu Rasa. Meski begitu, polisi masih tetap melakukan penyelidikan. Tergantung penyelidikan apakah itu untuk ritual atau untuk perdukungan atau betul-betul hanya untuk budaya seperti yang dikatakan pemiliknya, bahwa itu hanya menyimpan barang-barang leluhurnya di situ dan tidak melakukan kegiatan. Sebelumnya, salah satu ruangan di gedung bekas SMK swasta ini dibuka paksa oleh sejumlah warga karena warga menuding ada praktek perdukunan dan santet di lokasi tersebut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Anyus melaporkan. 14 jenazah penambang emas korban kecelakaan maut di Pegunungan Aprak, Papua Barat tiba di rumah duka. Informasinya usai jeda.